Saudara, tangis pilu ditinggal sang kekasih untuk selama-lamanya menggema di persemayaman dan pemakaman Petri Sihombing. Sayangnya, duka dan tangisan yang dipertontonkan itu ternyata palsu. Suami Petri, Wadison Pasaribu, dengan lihainya mencucurkan air mata di depan jenazah sang istri yang ia bunuh sendiri dengan tangannya. Petri sempat dikira menjadi korban perampokan karena ditemukan tak bernyawa di rumahnya dengan kondisi tangan terikat. Wadison bahkan mematangkan skenario dengan ikut berpura-pura terluka. Air mata dan sandiwara dilakukan Wadison demi untuk menutupi aksi kejanya pada sang istri. Siapa yang tak pilu melihat sang istri tercinta tergeletak tak bernyawa? Kepedihan itu juga dipertontonkan Wadison di depan jenazah sang istri dan juga keluarga besar yang datang melayat. Dengan memegang pakaian sang istri, Wadison menangis histeris mengutarakan perasaannya yang hancur kehilangan sang istri. Tapi siapa mengira tangis Wadison rupanya hanyalah tangis penyesalan dan ketakutan atas perbuatannya menghilangkan nyawa sang istri. Seolah tak mampu menanggung rasa sakit kehilangan sosok istri, Wadison beberapa kali tak sadarkan diri saat persemayaman sang istri di rumah duka. Di hadapan keluarga besar, Wadison meratapi jenazah istrinya hingga pingsan. Keluarga pun sempat simpatik dan berupaya menghibur kepiluan Wadison. Keluarga dan kerabat mengantarkan jenazah Petri hingga ke pemakaman di TPU Sayar, Kecamatan Taktakan, Serang, Banten. Tak hanya menangis di depan jenazah sang istri, sandiwara Wadison juga berlanjut hingga di pemakaman. Wadison terlihat termenung dan di depan pusara istrinya. Ia seolah kehilangan semangat hidup kala melepas kepergian sang istri untuk selamanya. Sandiwara Wadison hingga di pemakaman hari itu sama sekali belum memantik curiga pihak keluarga. Sebelumnya, saudara, warga di perumahan Puri Anggrek, Serang, Banten sempat digegerkan dengan penemuan pasangan suami istri yang tewas dalam kondisi terikat di dalam rumahnya. Keduanya diduga menjadi korban perampokan. Karena selain istri yang ditemukan tewas, sang suami juga ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di dalam karung. Warga yang pertama kali menemukan korban bilang, peristiwa itu diketahui usai anak korban keluar rumah berteriak minta tolong. Warga yang mendengar lantas mendatangi rumah korban dan mendapati kedua korban dalam kondisi tak wajar. Saya dengar suara azan subuh Pak ya, yang ibadah pagi-pagi itu. Saya mendengar kayak ada gembok sama pagar dibuka gitu, diketok-ketok. Saya bangun, saya keluar. Saya lihat di pagar saya nggak ada, penasaran. Saya keluar pagar, anaknya udah minta tolong, anaknya masih kecil, sekitar umur 7 sama sekitar segitulah anaknya. Minta tolong, nangis-nangis. Saya udah firasat buruk, malam-malam anak minta tolong sambil nangis, langsung saya teriak. Saya teriak minta tolong. Saudara, sehari setelah kejadian, polisi langsung menggelar olah TKP yang dihadiri pihak keluarga suami korban serta kuasa hukum. Saat pertama kali tiba di lokasi, polisi mendapati kondisi pintu belakang rumah korban rusak. Adanya barang korban yang hilang, yakni perhiasan, menguatkan dugaan adanya perampokan disertai pembunuhan. Selain itu mencuat juga dugaan adanya motif perselisihan soal jual beli tanah yang melatari pembunuhan Petri Sihombing. Namun kakak kandung suami korban membantah kabar tersebut. Kalau masalah jual beli tanah,
setahu saya ya, adik saya bukan menjual tanah, malah membeli ya. Oke. Tapi setahu saya masalah jual belinya nggak ada permasalahan kok sampai sekarang. Siap. Jadi kalau masalah beli tanah, adapun berita-berita di media sosial yang kurang enak kalau itu hoax. Saudara, kejanggalan atas kematian korban mulai dirasakan oleh keluarga suaminya, Wadison. Sepupu Wadison yang juga seorang pengacara melihat gelagat mencurigakan dari cara Wadison menjawab pertanyaan penyataan penyidik. Jawaban Wadison dianggap tidak lugas. Dan setelah diinterogasi keluarga, Wadison akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh istrinya, Petri Sihombing. Pelaku mengaku kalap dan terbawa amarah, kemudian membunuh istrinya serta merekayasa kasus perampokan. Paginya ya langsunglah dibujuk-bujuk keluarga. Sebenarnya dia sudah mau mengaku gitu pada awalnya waktu di pemeriksaan di kepolisian itu. Kemudian jam 7.30 malam dia mengaku secara resmi kepada kami bahwa dialah pelakunya ya. Dan saat itu juga saya sarankan supaya kami serahkan ke Polres Serang Kota. Setelah dia melihat istrinya sudah meninggal, dia juga panik dia. Diri yang mengacak-acak rumah itu, dia sendiri yang mengikatkan diri, dia sendiri yang masuk ke karung. Saudara, polisi akhirnya menangkap Wadison Pasaribu setelah pelaku mengakui membunuh istrinya karena emosi saat terlibat pertengkaran. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban hingga tewas dan merancang peristiwa perampokan untuk menutupi perbuatannya. Di hadapan polisi, pelaku juga memperagakan saat ia pura-pura masuk ke dalam karung untuk menyamar sebagai korban perampokan. Suami korban adalah pelaku pembunuhan yang sudah direncanakan. Ya. Tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana pelaku merekayasa ya kegiatan atau tindakan pembunuhan berencana dibuat seolah-olah kejadian pencurian dengan kekerasan, sakit hati, kesal dengan istrinya. Saudara, Wadison juga mengaku motifnya membunuh istri karena ada niat menikahi perempuan lain. Keputusan membunuh korban juga didorong keinginan agar setelah menikahi perempuan lain, pelaku tetap bisa mengasuh kedua anaknya. Wadison mengaku bahwa istrinya memang sudah mengetahui adanya perselingkuhan. Namun pada malam sebelum kejadian tak ada cekcok antara keduanya. Selingkuh, istri saya terus perkataannya terus Pak. Saya nggak bisa salah sedikit, saya nggak bisa. Perkataannya terus Pak, yang menyamain saya sama suami orang terus. Ya, jadi pelaku ini sakit hati dengan istrinya. Ada orang lain yang membantu saudara dalam hal tindakan menghabisi nyawa korban. Ada pihak lain? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada Pak.